Baik teman-teman, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Apakah masih semangat nih? Hai. Masih Iya dong ya. Dong. Iya dong, sudah makan kan semuanya? Masih. Udah dong. Udah dong. Iya. Udah kenyang. Iya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Asaningrum. Saya lahir di Tegal tanggal 9 November tahun 1999. Berikut juga ada email dan alamat saya. Riwayat pendidikan saya dari SMA Negeri 5 Kota Tegal dan Universitas Mercu Buana Jakarta dengan S1 Psikologi. Kemudian ada pengalaman organisasi. Di sini saya merupakan sekretaris event Kuliah Mahasiswa 10 dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Mercu Buana. Dan kemudian selanjutnya saya menjadi koordinator suara alto untuk PSMUMB. Baik, sebelum kita mulai masuk kepada materinya, kita harus ice breaking dulu nih, supaya otak kita tercerahkan, begitu ya. Yuk, mari teman-teman bisa tebak ini Spiderman-nya kira-kira sedang apa ya? Masak ya? Ngecat rumah, Kak. Ngecat. Ngecat. Masih belum tepat. Apalagi ya? Lagi Kira-kira ngebor. Ujian skripsi. Ngerjain skripsi. Wah, belum tepat. Ayo, apalagi? Lagi sedih tuh, galau. Oh, lagi galau karena nunduk ya, tapi masih belum tepat. Ayo, apalagi? Jemur. Jemur. Jemur apa nih? Ayo, apa? Lagi bakar sate. Nah, jawabannya adalah Spiderman sedang membakar sate. Tadi curang tuh, Michelle. Karena udah kelihatan asapnya tadi ya. Harusnya teman-teman kalau melihat ada asap, wah berarti masih membakar nih. Membakar apa ya? Yang penting jangan membakar kenangan, teman-teman. Oke, baik. Karena sudah masuk ke dalam ice breaking, kita sekarang langsung masuk kepada materinya. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang kebahagiaan otentik. Ya, apa sih itu kebahagiaan otentik? Kebahagiaan otentik merupakan suatu perasaan atau emosi positif yang mendasar dalam diri individu yang mana dapat digunakan dalam setiap aktivitas. Sehingga ketika individu ini memiliki penghayatan akan makna dan tujuan dalam hidupnya, dia akan merasa bahwa saya telah menggunakan kebahagiaan otentik. Perlu teman-teman ketahui bahwa kebahagiaan otentik ini berbeda dengan kebahagiaan biasa. Karena ketika kalian menggunakan kebahagiaan otentik, kita akan berpikir untuk tidak hanya membuat kita bahagia, tapi juga membuat orang lain ikut merasa bahagia. Jadi maka dari itu teman-teman, kita perlu menyalurkan energi kebahagiaan kita kepada orang lain supaya kita menerapkan kebahagiaan otentik bukan hanya kepada diri kita, tetapi kepada orang lain juga. Kemudian selanjutnya ada dimensi kebahagiaan otentik. Di sini ada 6 dimensi kebahagiaan otentik. Yang pertama adalah kebijaksanaan dan pengetahuan. Perlu teman-teman ketahui bahwa pengetahuan akan menjadikan kita haus akan pengetahuan itu, sehingga kita akan semakin bersemangat dan mencari tahu tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Nah, semakin individu ini semakin merasa ingin tahu dalam kehidupannya, maka individu akan memiliki rasa ingin tahu dalam kehidupan, sehingga akan merasa bijaksana dan bijaksana dan juga berpengetahuan untuk menyikapi sesuatu yang memang terjadi dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua ini ada semangat dan gairah. Teman-teman pasti di sini pernah mempunyai kendala, tapi teman-teman tahu nggak sih kalau berbagai macam kendala dan masalah dalam hidup ini akan semakin membuat teman-teman semakin bergairah dan bersemangat dalam mencari jalan keluar dari masalah yang teman-teman hadapi. Karena dengan adanya semangat dan gairah yang berapi-api yang dimiliki teman-teman ini ternyata dapat menyelesaikan masalah dan juga akan mencapai kebahagiaan. Jadi kalau teman-teman berusaha untuk memecahkan suatu masalah, pasti teman-teman akan merasa, wah saya bahagia sekali karena masalah tersebut yang kata teman-teman sulit ternyata bisa diselesaikan dengan semangat dan juga gairah. Kemudian yang ketiga ada rasa cinta dan kemanusiaan. Rasa cinta itu pasti akan datang dari orang-orang yang juga memiliki energi dalam dirinya untuk mencintai. Jadi ketika kita menemukan seseorang yang memang memiliki rasa cinta dan juga rasa kemanusiaan dalam dirinya, maka kita akan menemukan, oh ini adalah energi positif yang memang menuntun kita kepada kebaikan, yang mana kebaikan itu akan menolong diri kita dan juga sesama manusia begitu. Kemudian selanjutnya ada rasa keadilan. Rasa keadilan ini merupakan sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang yang fokus terhadap kesetaraan. Jadi ketika hati kita merasa
kita perlu kesetaraan di semua aspek, maka kita artinya kita sudah memiliki rasa keadilan. Begitu. Karena individu yang memiliki rasa keadilan ini senantiasa akan menginginkan kebersamaan terhadap individu lain. Jadi tidak ada rasa saya lebih tinggi atau saya lebih rendah. Tapi karena kita mempunyai rasa keadilan ini, kita selalu menginginkan kebersamaan terhadap individu lain sehingga tercapailah kebahagiaan otentik dari setiap tindakan yang memang sudah mau kita lakukan. Kemudian selanjutnya ada kesederhanaan. Kesederhanaan ini merupakan kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang individu. Jadi bagi orang-orang yang memiliki jiwa yang sederhana, mereka akan memiliki karakter yang bijaksana dan juga saling memaafkan. Ketika kita saling memaafkan, maka kita akan memiliki banyak teman dan juga kebahagiaan yang memiliki kebahagiaan yang memang otentik dari diri kita dan juga membahagiakan orang lain. Kemudian yang terakhir ada transendensi. Transendensi ini merupakan kekuatan emosi yang menyebabkan spirituas. Dalam hal ini itu meliputi keyakinan terhadap Tuhan atau Sang Holik alam semesta dan mampu bersyukur dalam menjalani segala kehidupan yang teman-teman kerjakan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebahagiaan otentik. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang faktor internal itu ada 3, kepuasan terhadap masa lalu, rasa optimis pada masa depan, dan juga kebahagiaan pada masa sekarang. Jadi faktor yang mempengaruhi kebahagiaan otentik dari dalam itu mencakup kepuasan terhadap masa lalu. Jadi ketika kita merasa diri kita kurang di masa lalu, maka di masa sekarang kita harus selalu optimis. Untuk apa? Untuk mencapai masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi kita harus merangkai masa lalu itu yang memang sebelumnya teman-teman masih merasa saya masih belum bahagia, teman-teman perlu merangkai itu di masa sekarang hingga teman-teman memiliki rasa optimis untuk masa depan begitu. Sedangkan dari faktor eksternal ini di sini ada 8, ada uang, pernikahan, kehidupan sosial, kesehatan, agama, emosi positif, usia, pendidikan, dan jenis kelamin. Perlu teman-teman ketahui bahwa faktor eksternal ini sudah sangat teman-teman ketahui bahwa uang pasti akan memberikan kebahagiaan. Apalagi pernikahan, kebanyakan orang-orang yang sudah menikah berarti sudah bahagia ya, karena mereka akan melanjutkan pada fase selanjutnya dari lajang menjadi menikah begitu. Kemudian yang ketiga ada kehidupan sosial. Di kehidupan sosial ini kalian akan menemukan banyak sekali individu yang memang akan aware sama kalian. Ada memang yang memang di kehidupan sosial ini ada yang memang acuh terhadap kalian. Dan itu adalah faktor yang akan membentuk diri kalian untuk memberikan kebahagiaan otentik atau memang tidak mempedulikan kebahagiaan otentik. Kemudian yang selanjutnya ada kesehatan. Kesehatan ini merupakan kebahagiaan yang mana banyak yang bilang kalau kita bahagia, yang pertama adalah kesehatan gitu. Karena kesehatan menurut kita adalah faktor utama yang membuat kita menjadi bahagia begitu. Karena kalau kita banyak uang tapi kita sakit, maka tetap saja kita tidak bahagia gitu. Jadi kesehatan adalah faktor utama yang membuat kita merasa bahagia. Kemudian begitu juga dengan agama, usia, dan pendidikan, semua faktor itu akan mempengaruhi kalian dalam memiliki atau mencapai kebahagiaan yang otentik. Selanjutnya untuk implikasi kebahagiaan otentik, perlu teman-teman semua ketahui bahwa kebahagiaan otentik merupakan sesuatu yang dapat kita ubah dan kita ciptakan. Jadi ketika emosi positif itu mampu kita ciptakan, maka kita dapat merubah segala perasaan yang negatif menjadi lebih positif. Maka dari itu pesan saya untuk teman-teman semua, tebarkanlah kebahagiaan karena setiap kebahagiaan dapat disalurkan kepada semua orang. Ketika teman-teman menyalurkan kebahagiaan kepada semua orang, maka dalam kebahagiaan orang lain juga dapat teman-teman rasakan, dan kebahagiaan akan terus berlangsung dan membuat individu dalam suatu komunitas merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang teman-teman dan teman lain rasakan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.